Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tokoh dan karya kesusastraan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reftina Dwinada Khopia sebagai moderator. Dan pemateri pertama ada Resti Mulyani, pemateri kedua ada Muhammad Yuri Hawae, pemateri ketiga ada Risa Fitria, dan pemateri terakhir ada Siti Rabiatul. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, yang pertama ada kesusastraan lama Indonesia. Ada 4 zaman. Yang pertama, kesusastraan zaman purba. Yang kedua, kesusastraan zaman Hindu-Buddha. Yang ketiga, kesusastraan zaman Islam Klan. Yang keempat, kesusastraan zaman Arab Melayu. Kesusastraan zaman purba, tokoh dan karya sastra. Sastra zaman purba adalah sastra Indonesia lama, mulai pada masa prasejarah atau sebelum suatu bangsa mengenal tulisan. Sastra Indonesia lama tidak dapat digolong-golongkan berdasarkan jangka waktu tertentu atau seperti hanya sastra Indonesia baru. Karena hasil-hasil dari sastra masa kini tidak mencantumkan waktu dan nama pengarangnya. Karangan baik berupa puisi ataupun prosa disampaikan dari mulut ke mulut oleh seseorang yang disebut tukang cerita atau pelipur lara. Kesusastraan purba dalam bentuk prosa, contohnya dongeng. Sedangkan dalam bentuk puisi, contohnya mantra dan pantun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya, kesastraan zaman Hindu-Buddha. Nah, saat agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, maka karya sastra yang dihasilkan kemudian terpengaruh oleh kepercayaan Hindu-Buddha dan orang-orangnya. Poin pertama, Kakawin Bharatayuddha yang ditulis oleh Impu Sedah dan Impu Penuluh. Yang kedua, kitab Krisnayana karangan Impu Triguna. Poin terakhir, kitab Hariwangsa dan Kotor Kasasraya ditulis oleh Impu Penuluh. Selanjutnya, kesastraan zaman Islam. Bentuk karya sastra pada masa itu, hakikat, syiar, suluk, kitab, dan babat. Poin pertama, hakikat cerita atau dongeng. Hakikat perang Sabi Karya, TGK Cek Pante. Poin kedua, syiar puisi. Syiar perahu karya Hamzah Fangsuri. Poin ketiga, suluk. Isisnya mengenai tasawuf. Suluk karya Suluk Syarab Al-Ashikin karya Hamzah Fansuri. Poin keempat, kitab berbentuk sastra. Kitab Manik Maya karya Redan Mas Kabil Renggo. Poin terakhir, babat cerita sejarah. Babat Tanah Jawi karya Syirik Beraja. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya persilahkan. Karena pemateri ketiga tidak dapat hadir, jadi saya yang akan menggantikan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesusastraan zaman Arab Melayu. Tokoh dan karya sastranya. Yang pertama, Hamzah Fansuri. Judul-judul syairnya adalah Syair Burung Unggas, Syair Dagang, Syair Perahu, Syair Si Burung Pipit, Syair Si Burung Pungguk, dan Syair Sidang Fakir.
Yang kedua, Syamsuddin As-Sumatrani. Karya beliau berupa kitab berjudul Jauhar Al-Hawaik. Yang ketiga, Nuruddin Al-Raniri. Karya-karyanya kebanyakan berupa prosa, yaitu Taman Raja-Raja, Jalan yang Lurus, Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqaid, dan Fawaid Bahiyah. Dan yang terakhir, Tun Sri Lanang. Karyanya yang terkenal antara lain Sulalatus Salatin. Selanjutnya, kesusastraan peralihan Indonesia. Tokoh dan karya sastranya. Yang pertama, Syair Abdul Muluk, karya Siti Suleha. Yang kedua, Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Yang ketiga, Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah, karya Abdullah Munshi. Yang keempat, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan, karya Abdullah Munshi. Yang kelima, Syair Singapura Dimakan Api, karya Abdullah Munshi. Yang keenam, Hikayat Abdullah, karya Abdullah Munshi. Yang ketujuh, Panji Tanderan, karya Abdullah Munshi. Dan yang terakhir, Hikayat Kalilah dan Daminah, karya Abdullah Munshi. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh pemateri keempat. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri selanjutnya yaitu saya, Siti Rabiatul, akan menyampaikan materi tentang kesusastraan baru Indonesia. Yang pertama ada Balai Pustaka Angkatan 20 dengan tokoh dan karyanya, yaitu pertama, Merari Siregar dengan tokohnya Azab dan Sengsara pada tahun 1920. Yang kedua ada Marah Rusli dengan karyanya Siti Nurbaya pada tahun 1922. Yang ketiga ada Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuhan pada tahun 1928. Yang keempat ada Jamaluddin Adinegoro dengan karyanya Darah Muda pada tahun 1927 dan Tulis Sultan Sati dengan karyanya Sengsara Membawa Nikmat pada tahun 1928. Selanjutnya, yang kedua yaitu Pujangga Baru Angkatan 30 dengan tokoh dan karya sastranya. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana dengan karya sastranya Layang Terbang pada tahun 1936. Yang kedua ada Hamka dengan karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Yang ketiga ada Armij Pane dengan karya sastranya Belenggu pada tahun 1940. Yang keempat ada Sanusi Pane dengan karyanya yaitu Malah Kelana. Yang keempat ada Sanusi Pane dengan karya sastranya Madah Kelana pada tahun 1931. Yang kelima ada Tengku Amir Hamzah dengan karyanya Nyanyi Sunyi pada tahun 1937. Selanjutnya pada masa Jepang, yaitu yang pertama tokoh dan karya sastranya ada H.B. Jasin dengan karya sastranya Gema Tanah Air. Yang kedua ada Karim Halim dengan karya sastranya Arus Mengalir. Yang ketiga ada Rosihan Anwar dengan karya sastranya Radio Masyarakat. Yang keempat ada Usman Ismail dengan karya sastranya yaitu Tempat Yang Kosong. Yang kelima ada Amal Hamzah dengan karya sastranya Pembebasan Pertama pada tahun 1949. Selanjutnya ada angkatan 66, yaitu dengan para tokoh dan karya sastranya. Yang pertama ada Taufik Ismail dengan karya sastranya Malu, Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua, Sutarji Kalzum Bakri dengan karya sastranya Kampak. Yang ketiga ada Abdul Hadi WM dengan karya sastranya Meditasi pada tahun 1976. Yang keempat ada Sapardi Djoko Damono dengan karya sastranya Dukamu Abadi pada tahun 1969. Yang kelima ada Gunawan Muhammad dengan karya sastranya Parikesit pada tahun 1969. Selanjutnya ada angkatan 45, yaitu para tokoh dan karya sastranya diantaranya ada Khairil Anwar dengan karya sastranya Deru Campur Debu pada tahun 1949. Yang kedua ada Idrus dengan karya sastranya yaitu Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948. Yang ketiga ada Akdiat Kak Miharja dengan karya sastranya Ateis pada tahun 1949. Yang keempat ada Trisno Marjo dengan karya sastranya Kata Hati dan Perbuatan pada tahun 1952. Dan yang kelima ada Utuy Tatan Sontani dengan karyanya Suling pada tahun 1948. Yang angkatan terakhir yaitu angkatan 66 sampai sekarang, para tokohnya diantaranya yaitu Sindunata dengan karya sastranya Anak Bajang Mengiring Angin pada tahun 1984. Yang kedua Arswendo Atmowiloto
dengan karya sastranya Canting pada tahun 1986. Yang ketiga ada Hilman Hariwijaya dengan karyanya Lupus sampai 28 November pada tahun 1986 sampai 2007. Yang keempat ada Remi Shilado dengan karya sastranya Kerudung Merah Kirmizi dengan tahun terbit pada tahun 2002. Yang kelima ada Dinamika Budaya dan Politik pada tahun 1991. Selanjutnya ada Lintang Sugianto dengan karyanya Menyapa Pagi Anak Aceh pada tahun 2004. Itulah beberapa tokoh dan karya sastra pada zaman kesusastraan baru Indonesia. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.